Di dalam setiap band besar, selalu ada satu sosok yang membakar semangat, mengatur arah, dan membuat keputusan yang menentukan nasib mereka. Dalam Metallica, peran itu tak lain ada pada Lars Ulrich. Namun, sebagaimana nyala api yang memberi hangat, kekuatan Lars juga punya sisi lain. Ia bisa membakar semuanya hingga habis. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu orang bisa menjadi kekuatan sekaligus ancaman dalam satu waktu yang bersamaan. Lars Ulrich dilahirkan di Denmark pada tahun 1963 dari keluarga kelas menengah yang terdidik dan mapan. Lingkungan itu menjadikan Lars seorang pemuda yang cerdas, ekspresif, dan penuh energi. Dan ketika Lars beserta keluarganya pindah ke Amerika Serikat, ia menemukan musik metal yang membuat adrenalinnya terpacu setiap kali mendengarnya. Kecintaannya pada band-band seperti Diamond Head, Motorhead, dan Black Sabbath mendorongnya untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, yaitu sebuah band yang menggabungkan energi punk, ketajaman metal, dan kecerdasan musikal Eropa. Dan untuk memenuhi visi musikalnya itu, ia sadar bahwa dirinya membutuhkan partner dengan intuisi musik yang sama dengannya. Lars memulai langkah pertamanya dengan memasang sebuah iklan di koran lokal Los Angeles. Dan dari iklan inilah ia dipertemukan oleh James Hetfield. Formasi pertama Metallica pun terbentuk setelah mereka merekrut Dave Mustaine sebagai gitaris utama dan Ron McGovney sebagai basis. Dengan formasi ini, mereka berhasil merekam demo pada tahun 1982. Sebuah demo yang cukup menggembarkan scene metal Amerika dan membuat label Megaforce ingin bekerja sama dengan Metallica. Namun dalam fase awal Metallica ini, ambisi Lars yang tak kenal kompromi langsung terlihat. Korban pertamanya adalah Ron McGovney. Ia dikeluarkan dari band setelah Lars menganggap bahwa Ron tidak memberi kontribusi apa-apa di dalam band. Posisinya kemudian digantikan oleh Cliff Burton, yang kemudian membawa pengaruh musikal yang lebih progresif dan artistik. Dengan formasi baru, Metallica hijrah ke New York untuk merekam debut album mereka pada tahun 1983. Namun, dalam proses pembuatan album ini, lagi-lagi Lars mengambil keputusan yang sangat berani. Ia memecat Dave Mustaine di tengah-tengah pembuatan album. Dave Mustaine adalah gitaris yang membentuk kerangka musik Metallica. Di balik sifat temperamental dan hobi gitingnya yang berlebihan, kontribusi Mustaine sangat besar dalam pembentukan sound dan karakter musik mereka. Namun, dari dua alasan itu, ada alasan lain yang lebih mengkhawatirkannya, yaitu Dave dan dirinya sama-sama ingin memegang kendali band ini. Dan tentu saja, Lars tidak menginginkan hal itu. Posisi Mustaine kemudian digantikan oleh Kirk Hammett, dan Metallica merilis debut albumnya tak lama setelah itu. Di atas panggung, Metallica tumbuh seperti monster. Mereka merilis Ride the Lightning di tahun 1984 dan Master of Puppets di tahun 1986. Dua album yang tidak hanya mengukuhkan posisi mereka di puncak thrash metal, tetapi juga memperlihatkan musikalitas yang matang, agresif, dan inovatif. Namun di balik keberhasilan itu, api kecil dari konflik karakter antara Lars dan James Hetfield mulai tersulut. Di tengah konflik dingin itu, Lars perlahan menjelma menjadi pemegang kendali Metallica secara sepihak. Cliff Burton sebagai seorang yang sangat musikal dan idealis, mulai jengah dengan arah band yang dirasa makin terkontrol secara komersil. Namun, belum sempat konflik itu meledak, sebuah tragedi terjadi. Pada tanggal 26 September 1986, bus tur Metallica mengalami kecelakaan di Swedia yang menewaskan Cliff Burton. Karena kejadian itu, James Hetfield dan Hammett mengalami duka yang sangat mendalam. Mereka seperti telah kehilangan seseorang yang selama ini mampu menyeimbangkan ego di dalam band. Berbeda dari Hetfield dan Hammett
yang terlihat sangat terpuruk pasca tragedi itu, Lars Ulrich justru terlihat lebih tenang. Ia tidak banyak bicara di media, dan yang lebih membuat banyak orang heran, dia adalah yang paling cepat mengatur langkah selanjutnya. Ini bukan pertama kalinya Lars menunjukkan sisi logis ekstrimnya. Namun kali ini, itu terlihat sangat dingin, dan hal ini memperkuat satu image yang akan terus menempel pada dirinya, yaitu bahwa Lars Ulrich adalah pemegang kendali Metallica. Bergabung dengan sebuah band legendaris seharusnya menjadi puncak karir bagi siapapun. Tapi bagi Jason Newsted, menjadi bagian dari Metallica justru menjadi pengalaman yang membentuk dan sekaligus menguras jiwanya. Ia masuk menggantikan Cliff Burton di tahun 1987. Posisi ini bukan sekedar kekosongan teknis, tapi juga merupakan kekosongan ruang emosional yang belum siap diisi oleh siapapun. Jason masuk dalam situasi yang sangat tidak ideal. Ia harus membaur dengan 3 sosok dominan, James Hetfield, Kirk Hammett, dan tentu saja Lars Ulrich. Dan dari ketiga orang itu, Lars adalah figur yang paling sulit dihadapi. Meski Jason adalah musisi berbakat dengan dedikasi tinggi, ia tidak pernah benar-benar diterima secara penuh di lingkungan Metallica. Ketegangan itu semakin terlihat jelas dalam album And Justice for All yang dirilis di tahun 1988. Tahun 1991, Metallica mengambil langkah paling berani dalam perjalanan karir mereka dengan melepas semua hal yang sudah tertanam dengan kokoh di dalam Metallica. Biang keladinya tentu saja Lars Ulrich yang merasa belum puas dengan pencapaian band. Maka dari itu, untuk album berikutnya, Lars mendorong band agar bekerja sama dengan Bob Rock, produser yang pernah menangani Bon Jovi dan Motley Crue. Bagi fans lama, tentu Metallica terlihat seperti bersekutu dengan musuh. Tapi bagi Lars, ini adalah langkah strategis. Dia ingin sound Metallica terdengar lebih bersih. Dan yang paling penting, Metallica bisa masuk radio mainstream tanpa kehilangan identitas. Dan hasilnya, ketika rilis, Black Album langsung menjadi album paling laris Metallica sepanjang masa. Namun, dalam proses pembuatannya, album ini penuh konflik. Meski akhirnya berhasil secara finansial, namun dalam tubuh Metallica, semua orang mulai kelelahan. Dan konsekuensinya, retakan di antara para personel semakin meluas. Dan dalam fase ini, Jason Newsted adalah orang yang paling terkena dampak atas ego tak terkontrol Lars Ulrich. Lars melarang Jason menjalani proyek musik sampingan. Ia menganggap proyek itu sebagai bentuk pengkhianatan. Meski pada dasarnya Jason hanya ingin berkarya di luar tekanan besar Metallica. Larangan itu menjadi titik balik yang menyakitkan. Jason mulai merasa bahwa dirinya tidak hanya dibatasi secara artistik, tetapi juga dikekang secara pribadi. Dan akhirnya, pada tahun 2001, Jason Newsted memutuskan untuk keluar. Tak lama setelah Jason keluar, James Hetfield kolaps. Dia masuk rehabilitasi dan harus mundur dari semua aktivitas. Namun, Lars ingin band ini tetap berjalan dengan lebih cepat. Dia ingin Metallica tetap rekaman, tetap aktif, dan tetap produktif. Tetapi, kondisi James Hetfield saat itu tidak memungkinkan untuk menuruti ego Lars Ulrich. Dan akhirnya, mereka harus berhenti total. Untuk pertama kalinya, Metallica berada di tepi jurang kehancuran. Pada awal tahun 2000-an, Metallica berada di titik paling rapuh dalam sejarah mereka. Jason Newsted telah pergi, dan hubungan antar personil berada di titik didihnya. Namun dari semua itu, tidak ada relasi yang lebih kompleks daripada hubungan antara James Hetfield dan Lars Ulrich. Ini adalah awal dari pertarungan yang nyata. Di satu sisi, Lars menuntut profesionalisme dan produktivitas yang tinggi. Namun di sisi lain, James Hetfield ingin membawa Metallica ke arah yang lebih manusiawi, tanpa
ada kekangan apapun. Butuh waktu lama bagi Lars Ulrich untuk menyadari bahwa tidak semua hal harus berada di bawah kendalinya. Ia selalu dikenal sebagai biang keladi dalam setiap keputusan kontroversial yang diambil oleh Metallica, baik secara komersil ataupun artistik. Salah satu contoh paling kontroversial yang pernah dilakukan oleh Lars Ulrich terjadi saat proses pembuatan album Saint Anger di tahun 2003. Dalam album ini, Lars membuat keputusan artistik yang sangat mengejutkan banyak pendengar, yaitu menghilangkan solo gitar Kirk Hammett dan mengubah suara senar drumnya menyerupai suara kaleng yang bagi sebagian orang terasa mentah dan tidak nyaman. Setelah berbagai konflik, kehilangan, dan perpecahan yang nyaris membuat Metallica bubar, Lars mulai belajar tentang bagaimana menjaga hubungan yang sehat dalam sebuah band. Dan ketika Metallica merekam album Death Magnetic di tahun 2008, suasana studio terlihat berubah. Tak ada lagi hanya satu suara yang mendominasi. Yang ada adalah diskusi 4 arah yang sesekali panas namun tetap terkendali. Pada akhirnya, sebesar apapun ego yang ia miliki, tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusinya terhadap Metallica adalah fondasi yang tidak tergantikan. Ia bukan drummer terbaik secara teknis, bukan pula penulis lagu utama. Tapi tanpa Lars, Metallica tidak akan pernah menjadi band besar yang mendunia. Baginya, Metallica adalah hidup. Dan hidup itu perlu dipertahankan dengan cermat. Sebagai manusia biasa, ia membuat banyak kesalahan. Meski keputusan yang ia ambil untuk Metallica sering terasa sangat kontroversial, namun ia berhasil menjaga relevansi Metallica selama lebih dari 4 dekade. Ia sadar bahwa band adalah organisme yang juga butuh struktur, strategi, dan arah yang tepat. Saat band-band sezamannya mulai tenggelam, bubar, atau kehilangan arah, Metallica terus bergerak, mengambil risiko, bereksperimen, bahkan melawan arus industri musik yang sedang populer. Dan Lars Ulrich adalah biang keladi di balik semua itu.